Halo, perkenalkan aku Syifa Alimar sebagai pengamat sosial dari UNJ. Jadi kali ini aku mau bahas soal kebijakan pendidikan yang baru-baru ini terjadi, di mana pas Hari Pendidikan Nasional kemarin, Prabowo ngumumin rencana buat ngadain smart board di sekolah-sekolah. Dan nggak tanggung-tanggung jumlahnya sampai 15.000 unit dan anggarannya 2 triliun rupiah. Kebijakan ini ditargetin untuk semua sekolah bisa dapetin smartboard di pertengahan tahun 2026. Katanya sih ini bagian dari digitalisasi sekolah biar siswa bisa dapetin pelajaran terbaik lewat layar-layar canggih. Ya sebenarnya kalau kita flashback sedikit, rencana ini udah sempat disinggung sama Prabowo sejak masa kampanye dia dulu, yaitu sebagai salah satu janji buat modernisasi pendidikan di Indonesia. Emang kalau kita dengerin tuh kayak keren gitu gak sih? Kayak kelas jadi lebih modern, teknologi digital makin masuk ke dunia pendidikan. Tapi sebelum kita ke digitalisasi, seharusnya kita lihat dulu kenyataannya di lapangan. Bener nggak sih semua sekolah di Indonesia ini udah siap untuk loncatan sebesar ini, untuk ke arah digitalisasi? Kayak kemarin aja aku sempat baca berita di mana salah satu sekolah yaitu SMKN 2 Ampang Selatan di Kupang, NTT. Sekolah ini sampai sekarang masih pakai dinding dari bambu belah. Kayak sedih banget gak sih kita dengernya, masa di tahun 2025 masih ada sekolah yang ruang kelasnya itu masih pakai bambu. Dimana ini nunjukin banget bahwa masih banyak sekolah yang butuh perhatian dasar dulu gitu, bukan langsung dikasih teknologi yang canggih. Dan di sini juga kita jadi melihat di mana peran pemerintah gitu. Di sini sangat dipertanyakan banget dong. Kayak menurut aku pemerintah harusnya lebih peka sama kondisi kayak gini. Ya bukan berarti digitalisasi itu salah, tapi mungkin langkahnya jangan loncat dulu. Kayak kita nggak bisa maksa semua sekolah langsung seragam secara teknologi. Padahal fasilitas dasarnya aja belum merata. Mungkin niatnya emang bagus gitu, tapi eksekusinya aja harus lebih realistis dan lebih adil. Soalnya kan pendidikan ini bukan pendidikan itu soal kesempatan, dan kalau dari awal aja udah ada ketimpangan, mau teknologi secanggih apapun gak akan menyelesaikan masalah ini gitu. Menurut aku ada 3 aspek yang lebih penting daripada smartboard, dan ini menurut aku ya lebih harus diduluin gitu. Kayak yang pertama itu seharusnya pemerintah membangun dan merenovasi ruang kelas di pelosok. Karena masih banyak banget sekolah di Indonesia yang ruang kelasnya itu udah rusak, udah nggak layak, atau bahkan emang dari awal nggak dibangun dengan standar yang seharusnya. Kayak di timur itu banyak banget sekolah yang lantainya masih tanah, ada yang dindingnya cuma dari kayu tipis, dari bambu, atau bahkan pakai seng bekas, dimana atapnya bolong-bolong, kalau hujan itu bocor, kelasnya basah. Dan sementara kalau kita lihat di kota-kota besar, itu tuh banyak sekolah yang udah nyaman banget. Bahkan mulai dilengkapin sama fasilitas modern, udah ada akses segala gitu. Dan ketimpangan ini tuh nyata banget, kayak rasanya kita nggak adil aja gitu kalau tiba-tiba pemerintah ngasih smart board gitu. Dan menurut aku ini juga gimana ya, kayak belum bisa dipakai juga kan kalau misalkan kita kasih ke wilayah-wilayah yang bangunannya aja fasilitasnya masih kurang gitu. Dan kayak di sisi lain juga di timur banyak banget ruang kelas yang nyaris roboh gitu. Karena kan pembangunan ruang kelas ini bukan cuman soal bangunan fisik, tapi soal menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak buat semua anak, semua siswa tanpa terkecuali. Lalu yang kedua, menurut aku pemerintah seharusnya meningkatkan gaji guru honorer. Kenapa? Ya karena guru honorer itu adalah tulang punggung pendidikan kita di banyak daerah. Tapi kan kenyataannya mereka masih digaji jauh di bawah standar.
Ada yang cuman digaji ratusan ribu per bulan. Bahkan ada yang harus kerja sampingan demi bertahan hidup. Kayak ada guru, dia tuh ngajar di 3 sekolah berbeda, dimana kan berarti fokusnya juga akan terbelah-belah ya, terbagi-bagi untuk di sekolah 1, di sekolah 2, dan di sekolah 3 gitu. Jadi mereka nggak bisa fokus, dan menurut aku kalau kayak gitu ada kemungkinan kurang maksimal juga saat pengajaran gitu. Padahal kan mereka itu ngajar dengan dedikasi dan tanggung jawab yang gak kalah juga dari guru PNS gitu. Menurut aku dengan dana sebesar itu, pemerintah seharusnya bisa mulai membenahi sistem kesejahteraan guru honorer. Karena kan memberikan gaji yang layak itu tuh bukan cuma soal angka, tapi juga soal penghargaan atas kerja keras mereka, kerja keras para guru. Karena kalau guru-guru kita sejahtera, mereka juga kan bisa ngajar dengan tenang dan lebih maksimal nantinya. Dan itu ujung-ujungnya bakal berdampak ke kualitas pendidikan anak-anak bangsa juga nantinya gitu. Lalu untuk yang ketiga, menurut aku seharusnya pemerintah memberikan akses internet yang merata. Kayak kita tuh semua tahu lah kalau sekarang itu hampir semua hal butuh internet, dari belajar, cari informasi, sampai sekedar ngumpulin tugas saja semua itu lewat online. Tapi kan kenyataannya nggak semua sekolah di Indonesia bisa nikmatin akses itu. Kita masih hidup di negara yang terlalu sering banget ngeklaim udah maju secara digital. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, ketimpangan itu besar banget adanya, dan itu nyata. Kayak kalau kita lihat di kota-kota besar, anak-anak sekolah itu udah terbiasa banget pakai yang namanya Google Classroom, atau diskusi pakai Zoom, ikut webinar online, atau bahkan belajar coding. Tapi kalau di daerah pelosok, banyak banget yang bahkan belum pernah pakai komputer, apalagi nyambung ke internet. Banyak juga guru yang harus rela jalan kaki berkilo-kilometer cuman buat nyari sinyal. Atau ada juga murid-murid yang harus naik bukit, duduk di pinggir jalan gitu, demi bisa buka WhatsApp dari gurunya. Kan kalau kayak gitu, gimana mereka bisa transformasi digital kalau koneksi internet aja mereka nggak punya? Dan menurut aku masalah ini tuh bukan cuman soal jaringan internet doang, tapi ini soal keadilan. Soal gimana teknologi seharusnya bisa nyambungin mereka ke pendidikan, bukan malah bikin jarak makin jauh antara yang punya akses dan yang enggak punya akses. Anak-anak yang tinggal di desa juga punya hak yang sama kayak kita di kota, yaitu hak untuk belajar, hak untuk berkembang, dan hak punya masa depan yang cerah. Dan menurut aku, akses internet itu langkah pertama yang paling penting, dimana ini bukan untuk gaya-gayaan doang, tapi biar semua itu bisa dapat kesempatan yang adil untuk belajar. Kayak aku heran aja sih kenapa pemerintah itu buru-buru ngeluarin dana sampai 2 triliun buat beli smartboard. Padahal ya belum tentu juga gitu semua sekolah bisa manfaatin teknologi tersebut. Maksudnya tuh bukan gimana ya, smartboard itu keren, tapi apa gunanya kalau sekolahnya aja belum punya sinyal atau bahkan gedungnya masih rusak. Harusnya ya dana segede itu bisa dialihin dulu ke hal yang lebih penting, kayak koneksi internet, perbaikan sekolah, atau pelatihan guru, biar semuanya rata dulu baru kita mikirin teknologi yang canggih gitu. Karena kadang kita itu terlalu fokus sama yang kelihatannya keren dari luar, tapi lupa sama hal-hal dasar yang masih belum beres gitu. Di kota besar mungkin smartboard itu bisa langsung kepake gitu kan, tapi gimana dengan anak-anak di pelosok yang bahkan belajar aja masih harus jalan kaki jauh atau nulis di papan tulis yang udah kusam, udah kotor.
menurut aku itu lebih urgent sih. Kita nggak bisa nutup mata dari kenyataan itu. Jangan sampai kebijakan pendidikan kita malah bikin kesenjangan yang makin lebar, dimana kita yang membuat kesenjangan itu terjadi gitu. Karena semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tuh punya hak buat dapetin pendidikan yang layak, bukan cuma anak-anak di kota-kota besar doang. Karena pendidikan itu hak, bukan hadiah buat yang beruntung. Ya intinya sebelum ngejar yang canggih-canggih, mending benahin dulu yang paling dasar biar semua anak punya pijakan yang sama buat ngembangin diri mereka. Karena ujung-ujungnya pendidikan yang adil itu bukan soal siapa yang punya alat paling mahal, tapi siapa yang dapat kesempatan yang sama buat jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ya mungkin segitu aja sedikit pandangan yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa ngebuka cara pandang kita tentang ketimpangan pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan.